Di kota Madinah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat sedang mengalami perubahan besar. Tradisi jahiliyah yang selama puluhan tahun mengakar perlahan mulai ditinggalkan. Kebiasaan mabuk, menyembah berhala, menindas yang lemah, hingga perjudian, semua sedang dibersihkan oleh cahaya Islam. Namun, meninggalkan kebiasaan lama bukan perkara mudah. Di antara masyarakat saat itu, ada seorang pria bernama Malik. Ia dikenal ramah, pandai berbicara, dan mudah bergaul. Sebelum Islam datang, ia sering ikut dalam majelis-majelis taruhan. Baginya, perjudian bukan sekedar permainan, tetapi juga bagian dari budaya. Mereka biasa menggunakan anak panah untuk mengundi nasib. Kadang taruhan berupa kambing, kadang unta, kadang pula harta benda. Ketika menang, Malik merasa gagah. Ketika kalah, ia selalu ingin mencoba lagi. Begitulah siklus yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Setelah memeluk Islam, Malik mulai meninggalkan banyak kebiasaan lamanya. Ia rajin menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi satu hal yang paling sulit ia lepaskan adalah rasa tertarik pada Ayat itu mengguncang hatinya, karena ia tahu persis apa maksudnya. Memang ada keuntungan sesaat dalam judi. Kadang seseorang menang besar. Kadang ia dipuji karena kemurahan hatinya saat membagi hasil kemenangan. Tetapi di balik itu, ada permusuhan, iri hati, dan kerugian yang jauh lebih besar. Malik mulai sadar. Namun hatinya masih belum sepenuhnya bebas. Ia masih menyimpan kenangan tentang keseruan taruhan masa lalu. Suatu sore, beberapa teman lamanya datang. Mereka belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Salah satu dari mereka berkata, "Malik, hanya sekali saja. Sekadar hiburan. Tidak perlu besar." Ajakan itu terdengar ringan. Sangat ringan. Dan justru disitulah bahayanya. Karena dosa besar sering masuk lewat pintu kecil. Malik terdiam. Di satu sisi, ia tahu Islam tidak menyukainya. Di sisi lain, bisikan lama muncul kembali. Sekali saja, tidak apa-apa. Malam itu, ia tidak ikut. Namun pikir, padang pasir berganti gedung-gedung tinggi. Anak panah berganti teknologi digital. Majelis taruhan berganti aplikasi di layar ponsel. Namun hakikatnya tetap sama. Harapan instan, keuntungan cepat, dan jebakan yang membelenggu. Di era modern, di sebuah kota yang sibuk dengan teknologi, hidup seorang pria bernama Farhan. Usianya 32 tahun. Ia bekerja sebagai pegawai toko elektronik dan hidup bersama istri serta anaknya di rumah sederhana. Seperti banyak orang zaman sekarang, Farhan hidup di tengah derasnya informasi. Setiap hari ia melihat media sosial penuh kemewahan. Orang-orang memamerkan mobil, rumah besar, liburan mahal, dan gaya hidup serba glamor. Semua terlihat mudah. Semua tampak instan. Tanpa sadar, rasa cukup di hatinya mulai terkikis. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia mulai merasa tertinggal. Dan dari situlah lahir satu keinginan berbahaya. Ingin cepat kaya. Di tengah tekanan ekonomi, di saat yang sama, ia teringat kisah orang-orang yang katanya berhasil menang besar dari permainan daring. Rasa penasaran tumbuh. Dan tanpa sadar, ia sedang berdiri di titik yang sama seperti Malik dulu. Di hadapan satu godaan lama yang hanya berganti bentuk. Karena zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi kelemahan manusia tetap sama. Dan perjudian selalu tahu cara menyesuaikan diri dengan setiap generasi.
Malam itu, Farhan menatap layar ponselnya cukup lama. Iklan judi online itu kembali muncul, lebih agresif dari sebelumnya. Tampilannya penuh warna, animasi berkilau, dan tulisan besar yang seolah langsung menembus pikirannya. Deposit kecil, peluang menang besar. Di bawahnya ada testimoni orang-orang yang mengaku berhasil membeli motor, melunasi hutang, bahkan membangun rumah dari hasil bermain. Farhan tahu ia seharusnya menutup iklan itu. Namun rasa penasaran mengalahkan logika. Ia mengklik. Seketika terbuka sebuah situs dengan tampilan mewah dan suara efek kemenangan yang memancing semangat. Ada angka jackpot yang terus bergerak naik. Ada daftar nama pemenang. Ada bonus pendaftaran. Semua dirancang agar orang merasa kesempatan emas sedang menunggu. Padahal yang menunggu hanyalah jebakan. Farhan hanya ingin mencoba. Sekali saja, gumamnya. Kalimat yang sama pernah diucapkan ribuan orang sebelum terjerat. Ia mentransfer uang Rp100.000. Jumlah yang menurutnya kecil, tidak akan berdampak besar. Permainan dimulai. Putaran pertama, menang. Putaran kedua, menang lagi. Saldo di layar. Dalam hitungan menit, ia memperoleh hasil yang setara beberapa hari kerja. Malam itu, ia berhenti. Ia menarik sebagian uang dan benar-benar masuk ke rekeningnya. Disitulah keyakinan palsu terbentuk. Ia merasa telah menemukan jalan keluar. Ia merasa lebih pintar dari sistem. Ia merasa bisa mengendalikan permainan. Padahal, justru permainan itulah yang mulai mengendalikan dirinya. Keesokan harinya, Farhan pergi bekerja dengan senyum berbeda. Dunianya terasa lebih ringan. Ia bahkan mulai membayangkan masa depan baru. Jika satu malam bisa menghasilkan ratusan ribu, bagaimana jika ia bermain lebih serius? Bagaimana jika modal diperbesar? Bukankah ini kesempatan? Disinilah konflik sesungguhnya dimulai. Bukan ketika ia kalah, tetapi ketika ia percaya bahwa judi bisa menjadi solusi. Sementara itu, berabad-abad lalu, di Madinah, Malik mengalami ujian yang serupa. Setelah ajakan teman-temannya, ia mulai merasa rindu pada sensasi taruhan. Ia belum bermain lagi, tetapi pikirannya dipenuhi bayangan kemenangan masa lalu. Setiap kali ia mendengar suara perdebatan taruhan di pasar, dadanya bergetar. Kata jauhilah menghantam jiwa Malik. Bukan sekedar larangan, tetapi perintah untuk menjaga jarak. Karena sesuatu yang berbahaya tidak cukup hanya ditolak. Ia harus dijauhi. Malik memahami satu hal. Setan tidak selalu datang membawa dosa besar sekaligus. Kadang ia datang dengan langkah kecil. Ajakan ringan. Rasa penasaran. Kemenangan awal. Lalu perlahan menjerat. Apa yang dialami Malik di masa Rasulullah SAW kini terulang pada Farhan di era digital. Hanya medianya yang berbeda. Strateginya tetap sama. Memberi kemenangan di awal agar mangsa percaya. Membangun ilusi agar korban merasa beruntung. Membuat seseorang terus kembali. Farhan mulai bermain setiap malam. Awalnya setelah keluarga tidur. Lalu saat jam istirahat kerja. Kemudian bahkan di sela waktu bersama anaknya. Ia mulai sulit berhenti. Ketika kalah, ia berpikir kemenangan berikutnya akan menutup kerugian. Ketika menang, ia ingin menang lebih besar. Tidak ada titik puas. Karena judi tidak dirancang untuk membuat orang cukup. Ia dirancang untuk membuat orang terus mengejar. Suatu malam, Aisyah, istrinya, memergokinya. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Farhan buru-buru mematikan layar. "Cuma game." Aisyah memandang curiga.
tetapi tidak berkata apa-apa. Sejak saat itu, kebohongan pertama lahir. Dan dari satu kebohongan, biasanya akan muncul kebohongan lain. Farhan mulai menyembunyikan transaksi, menghapus riwayat, menyisihkan uang belanja. Semua demi satu tujuan, bermain lagi. Konflik kini tidak hanya ada di dalam dirinya, tetapi mulai merambat ke rumah tangganya. Dan seperti api kecil yang dibiarkan, ia akan segera membesar. Karena perjudian selalu memiliki pola yang sama. Dimulai dari rasa penasaran, dikuatkan oleh kemenangan, lalu berkembang menjadi ketergantungan. Dan ketika seseorang merasa masih memegang kendali, biasanya saat itulah ia sudah terjebak paling dalam. Hari-hari Farhan mulai berubah. Yang dulu bangun pagi dengan semangat bekerja, kini sering terbangun dengan mata merah karena bermain hingga larut malam. Pikirannya tidak lagi fokus pada pekerjaan, melainkan pada angka, peluang, bonus, dan putaran berikutnya. Di toko elektronik tempat ia bekerja, ia mulai sering melakukan kesalahan. Salah mencatat stok, keliru memberi harga, bahkan beberapa kali melayani pelanggan dengan pikiran melayang. Atasannya menegur. Namun Farhan hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Karena pikirannya sedang sibuk menghitung berapa saldo yang bisa ia gandakan malam nanti. Ia tidak sadar bahwa hidupnya perlahan dikuasai satu hal. Obsesi. Awalnya ia masih menang. Kadang 500.000, kadang 1 juta. Sekali waktu, bahkan hampir 3 juta rupiah. Kemenangan-kemenangan itu membuatnya semakin yakin. Ia merasa inilah jalannya menuju kehidupan yang lebih baik. Ia mulai percaya bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya. Padahal, kemenangan awal hanyalah umpan. Sistem judi online dirancang agar pemain merasa mungkin untuk menang, agar mereka terus memasukkan uang. Dan ketika ketergantungan terbentuk, permainan sesungguhnya dimulai. Malam itu, Farhan bermain lebih agresif. Ia menaikkan taruhan berkali-kali. Putaran pertama, kalah. Ia menambah modal. Putaran kedua, kalah. Ia semakin emosi. Aku pasti balik modal. Kalimat itu menjadi mantra berbahaya. Ia terus menambah saldo. 1 juta habis. 2 juta habis. 3 juta lenyap. Dalam beberapa jam, seluruh tabungan darurat keluarga terkuras. Farhan terdiam menatap layar. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya dingin. Ia merasa tubuhnya lemas. Tetapi bukannya berhenti. Ia justru berpikir satu hal. Kalau aku tambah modal, aku bisa balikin semuanya. Inilah titik ketika judi mengubah cara berpikir seseorang. Kerugian dianggap sementara. Kemenangan diyakini tinggal selangkah lagi. Dan logika mulai kalah oleh harapan palsu. Farhan meminjam uang dari aplikasi pinjaman online. Tanpa berpikir panjang. Proses cepat. Dana cair. Dan semuanya langsung masuk ke akun judi. Ia bermain lagi. Kalah lagi. Pinjam lagi. Kalah lagi. Siklus itu berlangsung tanpa ia sadari. Hingga jumlah hutangnya mencapai belasan juta rupiah. Di rumah, Aisyah mulai merasakan ada yang tidak beres. Uang belanja sering kurang. Tagihan listrik terlambat dibayar. Tabungan pendidikan anak mendadak kosong. Ketika ditanya, Farhan selalu punya alasan. Dipakai kebutuhan mendesak. Dipinjam teman. Investasi kecil. Setiap alasan terdengar meyakinkan. Tetapi hati Aisyah tidak tenang. Sementara itu, di masa Rasulullah SAW, Malik menghadapi ujian berbeda, namun dengan akar yang sama. Suatu sore, ia melihat sekelompok orang masih bermain undian nasib secara diam-diam. Suara tawa, taruhan, dan sorakan kemenangan menggema.
Untuk sesaat, kakinya berhenti. Hatinya terguncang. Godaan itu terasa nyata. Ia bisa saja mendekat, bergabung, sekadar menonton. Namun ia teringat ayat, "Maka jauhilah agar kamu beruntung." Malik memilih pergi, karena ia sadar mendekati sesuatu yang haram adalah awal dari terjatuh. Disitulah perbedaan besar muncul. Malik melawan bisikan sebelum terlambat. Farhan justru mengikuti bisikan hingga tenggelam lebih dalam. Komplikasi hidup Farhan semakin berat ketika penagih hutang mulai menghubunginya. Pesan demi pesan masuk. Telepon berdatangan tanpa henti. Ancaman mulai muncul. Ia panik. Namun bukannya jujur kepada keluarga, ia malah semakin nekat. Ia berpikir satu kemenangan besar akan menyelesaikan semua masalah. Untuk itu, ia mengambil uang hasil penjualan toko tempatnya bekerja. Niatnya hanya meminjam sebentar. Ia yakin akan mengembalikan setelah menang. Tetapi malam itu menjadi bencana. Semua uang habis dalam hitungan jam. Tak tersisa 1 rupiah pun. Farhan terduduk kaku. Napasnya berat. Kepalanya terasa berputar. Kini bukan hanya utang yang menumpuk, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah. Esok paginya, saat audit toko dilakukan, kekurangan uang langsung diketahui. Atasannya marah besar. Farhan tak mampu berbohong lagi. Kebenaran terbongkar. Ia dipecat seketika. Nama baiknya hancur. Ia pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah, Aisyah sudah menunggu. Di tangannya ada surat tagihan pinjaman online. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Farhan, apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Farhan tidak punya jawaban. Karena semua kebohongan yang ia bangun kini runtuh bersamaan. Apa yang dimulai dari 100.000 rupiah, kini berubah menjadi kehancuran besar. Karir hilang. Kepercayaan hancur. Rumah tangga di ujung tanduk. Dan ia belum tahu bahwa badai sesungguhnya belum mencapai puncaknya. Karena ketika seseorang sudah kehilangan segalanya, biasanya ia akan berada di persimpangan paling berbahaya. Bertobat atau semakin tenggelam. Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup Farhan. Di ruang tamu yang remang, ia duduk sendirian dengan wajah tertunduk. Surat pemecatan tergeletak di meja. Di layar ponselnya, puluhan notifikasi pinjaman online terus berdatangan. Aisyah berdiri di ambang pintu, memeluk anak mereka yang tertidur. Matanya sembab. Namun bukan hanya karena marah, melainkan karena kecewa. Kekecewaan yang lebih menyakitkan daripada amarah. Apa semua ini benar? Suaranya bergetar. Farhan tidak menjawab. Karena diamnya sudah cukup menjadi pengakuan. Aisyah melangkah maju, meletakkan surat tagihan di hadapannya. Belasan juta rupiah. Tabungan anak habis. Uang toko juga kamu ambil. Setiap kalimat seperti hantaman. Farhan menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak hanya kalah uang, ia kehilangan harga diri. Ia merusak amanah. Ia mengkhianati keluarganya. Dan semua itu berawal dari satu klik kecil yang ia anggap sepele. Tangis anak mereka pecah di tengah ketegangan. Suara itu menusuk hati Farhan lebih dalam dari apapun. Karena ia sadar, anak itu tidak mengerti angka, hutang, atau judi. Tetapi ia akan merasakan dampaknya. Aisyah akhirnya berkata lirih. Aku bisa menerima kita miskin. Tapi aku tidak bisa menerima hidup dibangun di atas kebohongan. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Farhan.
Ia menangis. Tangis yang selama ini tertahan. Tangis seorang pria yang akhirnya sadar bahwa ia telah jatuh terlalu jauh. Namun di saat yang sama, setan masih membisikkan satu jalan terakhir. Main sekali lagi. Menang besar. Tutup semua hutang. Perbaiki semuanya. Bisikan itu datang seperti tawaran penyelamat. Dan justru disitulah jebakan terakhir. Farhan menatap sisa saldo pinjaman yang baru cair. Masih ada uang. Cukup untuk satu putaran besar. Kalau berhasil, semuanya selesai. Kalau gagal, ia bahkan tak berani memikirkan. Di titik itulah klimaks sesungguhnya dimulai. Bukan sekedar konflik dengan dunia, tetapi peperangan di dalam jiwa. Sementara itu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Malik pernah mendengar kisah seorang pria yang kehilangan seluruh hartanya karena taruhan, lalu bersumpah akan berjudi sekali lagi demi mengembalikan semuanya. Namun ia justru semakin miskin. Ketika kisah itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan bahwa setan menjadikan keburukan tampak indah agar manusia terus kembali. Dan itulah hakikat judi. Ia tidak memberi jalan keluar. Ia menciptakan ilusi jalan keluar. Farhan menyalakan kembali aplikasi judi. Tangannya gemetar. Matanya kosong. Ia memasukkan seluruh sisa uang. Putaran dimulai. Detik demi detik terasa lambat. Ia menatap layar seolah nasib hidupnya bergantung di sana. Menang kecil. Ia lanjut. Kalah. Ia lanjut. Menang lagi. Harapan tumbuh. Saldo naik drastis. Jantungnya berpacu. Sedikit lagi. Ia terus bermain. Tanpa sadar, ia masuk ke fase paling berbahaya. Euforia. Perasaan bahwa kemenangan besar sudah di depan mata. Padahal justru itulah momen ketika sistem menarik semuanya kembali. Satu putaran. Kalah. 2 putaran. Kalah. 3 putaran. Kalah. Saldo menurun cepat. Farhan panik. Ia menaikkan taruhan. Kalah. Ia tambah lagi. Kalah. Dalam hitungan menit, seluruh uang habis. 0. Layar itu menampilkan angka kosong. Tak ada bonus. Tak ada keajaiban. Tak ada jalan keluar. Hanya kehampaan. Farhan menatap kosong. Lalu melempar ponselnya ke lantai hingga pecah. Ia berteriak. Bukan karena marah, tetapi karena seluruh ilusi akhirnya runtuh. Ia tersungkur di lantai. Tangis pecah tanpa kendali. Di sanalah ia menyadari. Selama ini ia tidak mengejar uang. Ia mengejar hayalan. Dan kehayalan itu telah merenggut segalanya. Dalam keputusasaan, ia keluar rumah dan berjalan tanpa arah. Hujan turun deras. Langit malam terasa gelap. Ia berhenti di depan sebuah masjid. Suara azan subuh mulai terdengar. Sudah lama ia tak merasakan panggilan itu menyentuh hatinya. Tetapi pagi itu, suaranya terasa berbeda. Seolah Allah masih memanggilnya pulang. Ia masuk ke masjid dengan tubuh basah kuyup. Duduk di pojok. Menangis. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia sujud.
Dan dalam sujud itu, semua topeng runtuh. Ia mengaku kalah, bukan kepada permainan, tetapi kepada dirinya sendiri. Disitulah puncak ketegangan mencapai akhir. Seorang manusia yang kehilangan semuanya, akhirnya hanya punya satu tempat kembali, Allah. Dan seringkali, ketika dunia menutup semua pintu, itulah saat pintu taubat terbuka paling lebar. Pagi itu, setelah sujud panjang yang dipenuhi air mata, Farhan tetap duduk di sudut masjid. Langit mulai terang. Jamaah satu persatu pulang. Namun ia belum bergerak. Dadanya masih sesak. Bukan karena hutang, bukan karena kehilangan pekerjaan, tetapi karena untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa pembelaan. Selama ini ia selalu menyalahkan keadaan. Gaji kecil, tekanan ekonomi, impian hidup layak. Namun di hadapan Allah, semua alasan itu runtuh. Karena kenyataannya, ia sendiri yang memilih jalan haram. Ia sendiri yang membuka pintu. Dan ia sendiri yang melangkah masuk. Di saat itulah, seorang lelaki tua menghampirinya. Imam masjid yang sejak tadi memperhatikan. Beliau duduk di samping Farhan tanpa banyak bicara. Hanya diam. Kadang, diam lebih menenangkan daripada nasihat panjang. Beberapa saat kemudian, sang imam berkata pelan, "Anak muda, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi rahmat Allah selama engkau sungguh-sungguh kembali." Farhan menunduk. Air matanya jatuh lagi. "Aku sudah menghancurkan semuanya, Pak." Imam itu memandangnya lembut. "Kalau Allah masih mengizinkanmu menangis di rumahnya, berarti dia belum menutup pintu untukmu." Kalimat itu menembus hati Farhan. Untuk pertama kali sejak semua kekacauan itu terjadi, ia merasakan secercah harapan. Namun harapan saja tidak cukup. Karena taubat sejati menuntut keberanian untuk memperbaiki kerusakan. Dan itulah bagian yang paling berat. Saat pulang, rumah terasa berbeda. Sunyi. Aisyah tidak banyak bicara. Tatapannya dingin, tetapi tidak penuh benci. Lebih seperti seseorang yang terlalu lelah untuk marah. Farhan duduk di hadapannya. Lalu, tanpa membela diri, ia mengakui semuanya. Setiap hutang, setiap kebohongan, setiap kesalahan. Tak ada yang ia sembunyikan lagi. Ia meminta maaf dengan suara bergetar. "Aku tidak meminta semuanya langsung baik. Aku hanya minta satu kesempatan untuk memperbaiki." Aisyah diam cukup lama. Lalu berkata, "Aku tidak bisa langsung percaya lagi. Tapi kalau kamu sungguh berubah, aku akan melihat dari tindakanmu." Itu bukan pengampunan penuh, namun cukup menjadi awal. Dan setiap awal selalu kecil. Farhan mulai menjual barang-barang pribadi. Jam tangan, laptop, motor, apapun yang bisa membantu membayar hutang. Ia mendatangi mantan atasannya dan meminta maaf. Mengakui kesalahannya. Menawarkan cicilan untuk mengganti uang toko. Tidak mudah. Tatapan kecewa orang lain jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Tetapi ia menerimanya, karena itulah konsekuensi. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat diajarkan bahwa taubat bukan sekedar ucapan istighfar. Taubat harus dibuktikan dengan meninggalkan dosa, menyesali perbuatan, dan bertekad tidak mengulanginya.
Farhan kini menjalani makna itu. Ia menghapus semua aplikasi judi, mengganti nomor agar tidak dihubungi bandar maupun pinjaman online. Bahkan menjauh dari teman-teman yang masih terlibat dalam perjudian. Karena ia sadar, menjauhi dosa berarti juga menjauhi lingkungan yang menuntunnya kembali. Hari-harinya kini berat. Ia bekerja serabutan, mengantar barang, menjadi kurir, membantu di bengkel. Penghasilannya kecil, jauh dari cukup. Namun ada satu hal yang dulu hilang dan kini perlahan kembali. Kejujuran. Setiap rupiah terasa lebih tenang, karena ia tahu asalnya halal. Malam hari, ketika lelah, godaan kadang muncul lagi. Iklan judi masih berseliweran. Pesan bonus masih masuk. Janji kemenangan instan masih terdengar menggoda. Tetapi kini Farhan memahami polanya. Ia tahu semua itu bukan peluang, melainkan umpan. Dan ia menolak. Bukan karena mudah, tetapi karena ia tahu harga dari satu kesalahan. Anti klimaks bukan berarti semua masalah selesai. Justru inilah fase paling sunyi. Saat seseorang harus hidup dengan konsekuensi, sambil membangun kembali puing-puing yang ia runtuhkan sendiri. Namun di tengah semua itu, hati Farhan mulai menemukan sesuatu yang tak pernah ia dapat dari judi. Ketenangan. Bukan kemenangan besar, bukan uang cepat, tetapi rasa damai karena berjalan di jalan yang benar. Dan ia mulai paham satu pelajaran besar. Judi menjanjikan kebebasan finansial, tetapi berujung perbudakan. Sedangkan taubat terasa berat di awal, tetapi membawa kemerdekaan jiwa. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Farhan tidur tanpa memikirkan saldo, tanpa mengejar putaran, tanpa takut kalah. Karena yang ia cari kini bukan lagi keberuntungan, melainkan ridho Allah. Perjalanan memperbaiki hidup ternyata jauh lebih panjang daripada yang Farhan bayangkan. Taubat tidak langsung menghapus masalah. Hutang tetap harus dibayar. Kepercayaan tetap harus dibangun kembali. Dan luka yang ia sebabkan tidak sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Namun kali ini, Farhan tidak lari. Ia menghadapi semuanya. Hari demi hari, ia bekerja tanpa banyak mengeluh. Pagi menjadi kurir, siang membantu bongkar muat. Malam kadang menjadi penjaga toko kecil milik kenalan. Tubuhnya lelah, tangannya kasar, wajahnya mulai terlihat lebih tua. Tetapi untuk pertama kalinya, kelelahan itu terasa bermakna. Karena ia tahu, setiap rupiah yang ia bawa pulang adalah hasil halal. Sedikit demi sedikit, hutang mulai berkurang. Tidak cepat, kadang terasa mustahil. Namun ia belajar satu hal. Sesuatu yang rusak oleh jalan instan hanya bisa diperbaiki melalui proses. Di rumah, hubungan dengan Aisyah juga perlahan mencair. Masih ada jarak, masih ada kehati-hatian. Tetapi tidak lagi sedingin dulu. Aisyah mulai melihat perubahan nyata. Farhan kini lebih terbuka. Setiap penghasilan dicatat. Setiap pengeluaran dibicarakan. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi layar ponsel yang disembunyikan. Kejujuran menjadi fondasi baru rumah tangga mereka. Suatu malam, anak mereka datang memeluk Farhan sambil berkata polos, "Ayah sekarang sering di rumah ya?" Kalimat sederhana itu membuat dada Farhan sesak. Dulu ia ada secara fisik, tetapi hatinya sibuk dengan judi. Kini ia sadar, kehadiran sejati bukan soal berada di ruangan yang sama, tetapi hadir sepenuhnya untuk keluarga.
Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perubahan seseorang selalu diukur dari amal setelah taubat, bukan dari kata-kata. Bukan dari janji, melainkan dari konsistensi. Dan Farhan mulai menjalani itu. Ia aktif mengikuti kajian di masjid. Belajar tentang rezeki halal, sabar, dan qanaah. Ia mendengar kisah-kisah para sahabat yang diuji berat, namun tetap menjaga iman. Dari sana, ia memahami bahwa ujian hidup bukan alasan untuk melanggar batas Allah. Justru dalam ujian itulah keimanan diuji. Suatu hari, imam masjid memintanya berbagi kisah kepada para pemuda. Awalnya Farhan menolak. Ia malu, terlalu banyak aib di masa lalunya. Namun sang imam berkata, "Jika pengalamanmu bisa menyelamatkan satu orang dari jurang yang sama, maka jangan sia-siakan." Farhan akhirnya berdiri di depan jamaah. Tangannya gemetar, namun ia bercerita apa adanya. Tentang rasa penasaran, tentang kemenangan awal, tentang hutang, kebohongan, dan kehancuran. Ruangan hening. Beberapa anak muda tertunduk karena kisah itu begitu dekat dengan realitas zaman ini. Farhan menutup ceritanya dengan kalimat tegas. Judi online bukan hiburan. Ia adalah wajah lama setan dalam kemasan baru. Semua terdiam karena kalimat itu benar. Dulu judi hadir dengan anak panah. Hari ini hadir lewat aplikasi. Dulu di pasar-pasar Arab, kini di media sosial, grup chat, dan iklan digital. Bentuknya berubah, tapi misinya sama. Menjauhkan manusia dari Allah dan merusak kehidupan. Resolusi sejati bukan sekedar hutang lunas atau pekerjaan kembali stabil. Resolusi sejati adalah ketika seseorang memahami akar masalahnya. Farhan sadar bahwa kehancurannya bukan semata karena judi, tetapi karena hatinya pernah tergoda oleh jalan pintas. Dan selama mental instan itu ada, jebakan serupa akan selalu datang dalam bentuk lain. Kini ia memilih hidup sederhana, tanpa ambisi berlebihan, tanpa mimpi kaya mendadak. Ia lebih fokus pada keberkahan daripada jumlah. Karena ia telah belajar, rejeki yang sedikit tapi halal jauh lebih menenangkan daripada harta besar yang datang dari keburukan. Perlahan, hidupnya tertata. Bukan sempurna, tetapi sehat. Dan yang paling penting, ia tidak lagi menjadi budak ilusi. Ia telah menemukan kembali arah hidupnya. Dan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan apapun. Beberapa tahun berlalu, waktu berjalan, membawa banyak perubahan dalam hidup Farhan. Hutang-hutangnya akhirnya lunas. Tidak sekaligus, tidak dengan cara ajaib, tetapi melalui proses panjang yang penuh disiplin, kerja keras, dan kesabaran. Ia tidak pernah lagi menyentuh judi. Bahkan bukan sekadar berhenti bermain. Ia memutus seluruh hubungan dengan dunia itu. Ia tahu, satu celah kecil saja bisa membuka pintu lama. Dan ia tidak ingin kembali ke jurang yang pernah hampir menghancurkan segalanya. Kini Farhan bekerja tetap di sebuah usaha distribusi barang. Penghasilannya cukup, tidak berlebih. Tetapi hidup mereka terasa jauh lebih tenang daripada masa ketika ia mengejar uang cepat. Rumah kecil mereka tetap sederhana. Tidak mewah. Tidak penuh barang mahal, namun dipenuhi tawa anak, percakapan hangat, dan ketenteraman yang dulu hilang. Aisyah pun perlahan kembali percaya. Bukan karena kata-kata Farhan, melainkan karena perubahan yang terus konsisten dari tahun ke tahun. Kepercayaan memang tidak dibangun dalam sehari. Tetapi dengan kejujuran dan kesabaran, ia bisa tumbuh kembali. Suatu malam, Farhan duduk di teras rumah setelah Isya. Angin bertiup lembut. Anaknya bermain di halaman.
Aisyah membawa teh hangat. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Lalu Aisyah berkata, "Kita mungkin tidak kaya, tapi aku lebih bahagia sekarang." Farhan tersenyum kecil. Kalimat itu sederhana, tetapi begitu dalam. Karena dulu ia mengejar kekayaan demi kebahagiaan. Padahal, kebahagiaan justru datang saat ia berhenti mengejar jalan pintas. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran tentang judi bukan sekedar larangan ekonomi. Ia adalah penjagaan terhadap hati manusia. Karena judi membuat seseorang menggantungkan harapan pada nasib, bukan usaha. Mencari keuntungan tanpa kerja. Dan perlahan merusak akhlak, keluarga, serta hubungan sosial. Apa yang Allah larang sejak 14 abad lalu, terbukti tetap relevan hari ini. Karena hakikat manusia tidak berubah. Dan tipu daya setan pun hanya berganti cara. Hari ini, dunia menghadapi gelombang besar judi online. Banyak orang muda terjebak. Ada yang kehilangan tabungan. Ada yang menjual barang berharga. Ada yang terjerat pinjaman. Bahkan ada yang merusak keluarga sendiri. Semuanya dimulai dari rasa penasaran. Lalu kemenangan kecil. Kemudian ketergantungan. Dan akhirnya kehancuran. Farhan tahu kisahnya bukan satu-satunya. Di luar sana, ribuan orang sedang berada di titik yang dulu ia alami. Karena itu, ia terus berbagi. Dari masjid ke komunitas, dari forum kecil ke pertemuan pemuda. Ia menjadikan masa lalunya sebagai pelajaran untuk orang lain. Suatu hari, setelah menyampaikan kisahnya, seorang pemuda menghampiri dengan mata berkaca-kaca. "Bang, saya juga sedang kecanduan judi online. Saya mau berhenti." Farhan menepuk bahunya. Dan untuk sesaat, ia seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Disitulah ia sadar. Allah tidak hanya menyelamatkannya untuk dirinya sendiri, tetapi agar ia bisa menjadi jalan peringatan bagi orang lain. Akhir cerita Farhan bukan tentang menjadi kaya. Bukan pula tentang hidup sempurna. Melainkan tentang menemukan kembali arah yang benar. Ia belajar bahwa kemenangan sejati bukan saat saldo bertambah, tetapi saat hati bebas dari ketergantungan. Bukan saat harta melimpah, tetapi saat jiwa merasa cukup. Dan bukan saat dunia memuji, tetapi saat Allah meridhoi. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tetapi seberapa bersih jalan yang kita tempuh untuk meraihnya. Sahabat semua, kisah ini bukan sekadar tentang Farhan. Ini adalah gambaran nyata zaman kita. Dulu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjudian hadir dalam bentuk anak panah, taruhan unta, dan undian nasib. Hari ini, ia hadir lewat layar ponsel, aplikasi, dan iklan digital yang tampak modern. Bentuknya berubah, tetapi bahayanya tetap sama. Ia menjanjikan kekayaan cepat, padahal membawa kehancuran perlahan. Ia memberi ilusi kemenangan, tetapi merampas ketenangan. Dan yang paling berbahaya, ia membuat manusia lupa bahwa rezeki sejati datang dari Allah, bukan dari spekulasi. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas menuju keberhasilan. Karena sesuatu yang datang instan sering membawa akibat yang panjang.